Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi bersama saya Diakon Cornelius Waru akan membagikan renungan saya untuk kita tentang Injil yang akan kita dengar nanti pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, Advent Minggu pertama. Maka Injil yang akan kita dengar nanti adalah sebagai berikut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada ungkapan yang sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ungkapan ini ada benarnya jika waktu yang dipakai untuk menunggu itu terlalu berkepanjangan dan tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya. Inilah sebabnya kerap membuat orang menjadi jemu, lelah, kesal, dan lengah. Akhirnya menunggu itu dirasa sebagai sebuah beban dan tidak mengherankan jika yang menunggu itu berpaling dan mencari apa yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memulai masa Advent, yaitu masa yang dirayakan dalam liturgi gereja kita, di mana masa ini berturut-turut selama 4 minggu sebelum perayaan hari Natal. Masa Advent dapat kita maknai dalam 2 arti. Pertama, sebagai masa persiapan untuk mendalami makna perayaan tahunan kelahiran Sang Penyelamat pada hari Natal. Yang kedua adalah masa persiapan bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan hendaknya masa Advent ini kita maknai sebagai momen untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lewati dan apa yang kurang kita benahi sebagai bekal kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam diri kita masing-masing. Maka minggu ini kita rayakan masa Advent pertama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada minggu Advent pertama ini, kita diajak untuk merenungkan kembali kedatangan Tuhan yang kedua, yakni kedatangannya pada akhir zaman. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Benar bahwa kedatangan Tuhan tidak satu orang pun yang tahu. Untuk menantikan dan berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan ini bukan berarti berpangku tangan atau duduk manis dan diam saja, melainkan ada sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan sebagai bekal kita di masa yang akan datang, bila mana tiba waktunya. Sebagai orang beriman yang menantikan kedatangan Tuhan, apa yang perlu kita persiapkan atau apa yang perlu kita kerjakan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua itu dalam hidup kita masing-masing? Saudara-saudari yang terkasih, menurut hemat saya, apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua itu, yaitu langkah yang pertama adalah berjaga-jaga dalam cara hidup
atau panggilan kita, serta tanggung jawab dan pekerjaan kita masing-masing. Sementara kita berjaga-jaga atau waspada, baiklah kita masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Sebab setiap orang yang kedapatan berjaga-jaga dan rajin melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, itulah yang disebut hamba yang setia. Apakah Anda seorang anggota lembaga hidup bakti? Berjaga-jagalah dengan menghayati persembahan diri Anda kepada Allah dengan sukacita. Apakah Anda yang sudah menikah? Berjaga-jagalah dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda, sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Berjaga-jagalah dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek atau nenek? Berjaga-jagalah dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Apakah Anda sedang memiliki kekuasaan? Berjaga-jagalah dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi, agar kebahagiaan yang telah dijanjikan Kristus kepada kita tidak menjadi milik orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tak terduga. Sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik dan taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hatinya. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah atau tertidur. Dengan demikian, kita dianggap layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaan-Nya. Masa Advent ini adalah masa yang sangat berharga bagi kita. Maka mari kita renungkan kembali, mari kita buat tekad kembali untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang selama ini, sehingga semua itu menjadi bekal kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan bila tiba waktunya dalam hidup kita masing-masing. Mari kita mohonkan rahmat Allah, yaitu Roh Kudus yang selalu membimbing, mengarahkan, memelihara hidup kita, agar hidup kita senantiasa terarah pada seluruh kebaikan dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian saja renungan yang bisa saya bagikan untuk kita pada saat ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya pada minggu yang akan datang. Salam sehat untuk kita semua. Pace e bene.